Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Didi Riantoro, Kepala UPT SD Negeri Penataran 2. Yang kami hormati Ibu Fidiatul Asya selaku peserta PGP Angkatan 10 Kabupaten Blitar. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru, staf pengajar UPT SD Negeri Penataran 2 Kecamatan Legok, Kabupaten Blitar. Hamdan syukur biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 10, di mana kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4, menyebarkan pemahaman budaya positif di lingkungan UPT SD Negeri Penataran 2 dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tersanjungkan kepada beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita adalah bagian dari umatnya. Amin. Selanjutnya saya di sini sebagai pembawa acara sekaligus moderator dalam acara diseminasi budaya positif pada hari ini tanggal 5 Juni tahun 2024. Adapun susunan acara pertama adalah pembukaan. Sambutan kepala sekolah merupakan rangkaian acara kedua. Acara ketiga diseminasi dan dilanjutkan dengan doa sebagai penutup. Untuk mengawali acara pada kegiatan siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan Ummul Quran Lahumul Fatihah. Amin. Untuk selanjutnya, semoga apa yang kita lakukan hari ini memberikan dampak positif dan juga energi baru untuk kita semua, sehingga menjadikan pendidikan ke depan apa yang kita lakukan menjadi lebih baik dan lebih bermakna. Acara selanjutnya, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa memberikan ikut serta dalam kegiatan yaitu diseminasi budaya positif dalam rangka pendidikan guru penggerak angkatan 10, yaitu Ibu Fidiatul Asya. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa di sini kita tentunya akan mendukung dan juga memberikan motivasi kepada Ibu Widi, yang dimana adalah temanya pada hari ini adalah aksi nyata keempat, yaitu diseminasi pelaksanaan budaya positif. Yang dimaksud dengan budaya positif itu adalah penerapan nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penghormat dan bertanggung jawab. Seperti itu. Nah, untuk disiplin positif yang bagaimana? Yaitu adalah penerapan di lingkungan sekolah. Adanya tanpa kekerasan dan juga tanpa kekerasan di lingkungan sekolah kita ini, dan akhirnya menambah nilai kebijakan kebajikan kepada anak didik kita. Itu teorinya, yaitu teori motivasinya adalah hukuman dan reward kepada anak. Ini perlu kita perhatikan. Untuk hukuman
tentunya hukuman ini jangan yang negatif, yang positif, sehingga dampak kepada anak itu baik dan bisa berubah menjadi baik dan juga bertanggung jawab dengan tugasnya. Yang namanya malah anak menjadi takut, kemudian gerah, kemudian sakit hati dan sebagainya. Untuk itu mohon hukuman ini benar-benar jangan mengarah pada kekerasan, sehingga anak ini akan mengubah sikap. Dan tentunya selain hukuman, tentunya ada reward atau penghargaan. Ini sangat bagus sekali kepada anak-anak kita ini, diberi reward dengan ucapan bagus saja, kamu baik dan sebagainya, kamu hebat dan sebagainya. Nah, anak itu akan bangga dan mengingatnya, sehingga anak itu lebih semangat lagi untuk belajar dan juga semangat bermain prestasi. Jadi itu adalah untuk dibagi kepada anak-anak kita. Dan pada dasarnya kebutuhan dasar manusia di dunia ini adalah berkualitas. Dengan adanya motivasi ini, dengan budaya positif ini, tentunya akan menambah kualitas hidup kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, dan maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu, kami sampaikan terima kasih kepada Pak Didik yang sudah memberikan gambaran kepada kita semua bagaimana budaya positif itu harus dilakukan dan dikembangkan di lembaga kita tercinta UPT SD Negeri Penataran 2. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu acara inti diseminasi budaya positif oleh beliau Ibu Widianto Asia peserta PGB Angkatan 10 Kabupaten Blitar. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat Bapak Didik SPD selaku Kepala UPT SDN Penataran 2, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru UPT SDN Penataran 2. Puji syukur alhamdulillah rabbil alamin, marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini jam 1:10 kita mengadakan kegiatan diseminasi budaya positif. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil hadza ila yaumil qiyamah min qablina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Didik Widianto selaku Kepala UPT SDN Penataran 2 yang telah mendukung kegiatan pada siang hari ini, yang telah memberikan motivasi setelah dukungan kepada kami, dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru UPT SDN Penataran 2 yang telah meluangkan waktunya siang-siang jam 1:10 kita mulai mengadakan kegiatan hari ini. Semoga kegiatan ini nanti membawa manfaat dan barokah untuk kita semua. Untuk selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih karena diberikan kesempatan ini. Sebenarnya diseminasi budaya positif ini merupakan untuk memenuhi
sudah sampai pada modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Dan aksi nyata yang saya lakukan yaitu harus mengadakan diseminasi budaya positif. Untuk itu sebenarnya saya di sini, berdiri di sini itu bukan karena saya pintar, tetapi karena saya lebih dulu mengenal budaya positif ini. Untuk itu ilmu yang sedikit ini alangkah baiknya kita berbagi untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita ini. Tentunya itu semua menjadi impian dan harapan untuk kita semua. Sebelumnya agak speaking dulu ya. Sebenarnya siang-siang jadi ngomong ngantuk gitu. Oke. Tepuk satu. Tepuk fokus. Fokus. Tepuk fokus. Fokus. Oke. Baiklah, akan kita mulai ya kegiatan diseminasi budaya positif. Oh iya. Diseminasi budaya positif. Ini saya perkenalkan ya. Kalau di guru penggerak itu salamnya adalah salam dan bahagia. Salam itu diciptakan pertama kali oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro, pahlawan pendidikan kita. Terus kemudian Ibu Raden Lailatul Masyurah, Bu RR Lailatul Masyurah itu merupakan fasilitator kelas 32. Terus Ibu Pujiana yang biasanya datang ke sekolah kita itu, yaitu beliau adalah pengajar praktek. Kemudian saya sendiri jadi angkatan 10. Nah, alangkah baiknya sebelum kita mulai kegiatan hari ini kita mengadakan kesepakatan kelas. Apakah kesepakatan akan untuk menyingkat waktu? Saya punya contohnya, nanti kita setuju apa tidak? Apakah kita rubah nanti? Monggo kesepakatan kita ya. Kita membuat kesepakatan kegiatan belajar hari ini yang pertama yaitu seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi nanti semuanya boleh berpendapat, ya. Setuju? Atau mungkin diganti? Ya. Oke, yang kedua yaitu berpikiran terbuka dan saling menghormati. Setuju. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Setuju. Terus yang keempat, berpendapat setelah dipersilakan. Jadi nanti ada waktunya sendiri gitu, ya. Bagaimana? Apakah perlu dirubah atau diganti? Ya, setuju. Ya, terima kasih. Untuk yang kelima yaitu berpartisipasi penuh. Namanya itu berpartisipasi kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Terus, setuju? Setuju. Yang keenam yaitu mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Mungkin ada teman kita yang hari ini masih punya kesedihan atau apa gitu. Tidak ada. Alhamdulillah semua bahagia karena salamnya adalah salam dan bahagia. Alhamdulillah semuanya bahagia. Yang ketujuh yaitu tidak tidur selama sesi. Insya Allah. Nah, karena waktunya siang-siang ya, waktunya bobok siang itu mohon maaf ya. Nanti kalau sekiranya agak tertidur kita kasih break dulu biar nggak kasih es breaking biar nggak ngantuk. Bagaimana? Apakah kesempatan ini perlu di rumah? Apakah ini saja? Tidak perlu. Nah, oke, setuju semuanya ya. Berarti kita lanjutkan. Latar belakang mengapa kegiatan ini terjadi. Yang pertama yaitu saya merasa bahwa materi modul budaya positif ini sangat menarik untuk dibahas. Ya, karena ini langsung berkaitan dengan tentunya kita mempunyai harapan dan cita-cita tentang budaya yang ada di sekolah kita. Dan juga yang kedua yaitu perlunya rekan sejawat mengetahui dan memahami materi budaya positif. Kalau kita ingin menerapkan budaya positif, tentunya kita harus berkolaborasi dan
penghukum dan pembuat merasa bersalah. Jadi ketika ada anak-anak melakukan kesalahan, itu biasanya saya cenderung ke penghukum dan pembuat merasa bersalah. Terus yang keempat yaitu pentingnya keyakinan kelas atau sekolah dibuat dan disetujui bersama antara guru, murid dan seluruh warga sekolah. Jadi peraturan itu, keyakinan kelas itu dibuat bersama, tidak dibuat guru saja, tidak dibuat anak-anak saja, tetapi dibuat bersama. Terus yang kelima yaitu harapannya terciptanya budaya positif di sekolah akan mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan yang berpihak pada murid. Karena sejatinya pendidikan itu adalah berpihak pada murid. Terus tujuannya kegiatan ini yaitu yang pertama meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Mungkin Bapak Ibu pertama kali ini atau sudah berkali-kali mendengar kata budaya positif? Sudah beberapa kali. Sudah beberapa kali. Namun apakah mohon maaf. Sudah beberapa kali ya, tapi apakah sudah diterapkan? Ya, mari. Untuk itu kita nanti menyelam bersama-sama pada modul budaya positif. Yang kedua yaitu terbentuknya motivasi intrinsik yang ada di dalam pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Jadi motivasi itu keluar dari diri anak tersebut, bukan dari luar. Ya. Selanjutnya yaitu mari kita mengenal budaya positif. Apakah budaya positif itu? Budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasiaan baik di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Kesadaran itu muncul dari diri anak tersebut, bukan karena diawasi ataupun bukan takut karena gurunya. Nah, tentunya kalau budaya positif ini bisa tercipta di lingkungan sekolah kita, alangkah indahnya, alangkah menyenangkannya belajar bersama. Nah, apa saja materi yang ada di budaya positif ini? Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Apakah 5 posisi kontrol itu? Nanti kita pelajari bersama. Saya juga tahunya setelah mempelajari modul ini, baru tahu oh ternyata 5 posisi kontrol itu ini. Yang keenam adalah restitusi, segitiga restitusi. Baiklah, kita mulai dari materi yang pertama ya. Apakah makna disiplin? Mungkin teman-teman ada yang bisa menggambarkan? Yes. Disiplin itu melakukan sesuatu sesuai dengan porsinya, tepat fungsi, tepat guna, dan tepat kegiatannya. Oke, terima kasih. Nah, itulah yang namanya disiplin. Itu tadi yang benar sekali apa yang dikatakan oleh Bu Rizna. Sebenarnya disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina, yang artinya adalah belajar. Makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang diharapkan. Kemudian, namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan
baju lengkap, aku takutnya nanti dihukum. Nanti kalau aku tidak mengikuti kegiatan kelas, misalkan sholat duha berjamaah, nanti aku disuruh sholat lagi atau bagaimana gitu. Biasanya anak-anak itu kalau melakukan dengan ketidaknyamanan, tentunya mereka pasti karena itu tadi belum dalam dirinya belum ada motivasi intrinsik. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu yang dikatakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1985. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Kalau mereka mengetahui nilai-nilai kebajikan apa yang ada di dalam disiplin positif, tentunya mereka akan melakukan dengan sendirinya, dengan kesadaran diri. Akan muncul motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Diana Goosen tahun 1998. Kemudian nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, dan setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi setiap perbuatan itu pasti mempunyai tujuan. Kita hidup pun juga mempunyai tujuan. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang ingin dicapai. Nah, itu. Jadi kalau keyakinan kelas itu dibuat, tentunya keyakinan kelas itu mengandung nilai-nilai kebajikan. Kalau anak-anak kita semua mengetahui nilai-nilai kebajikan tersebut, tentunya mengetahui manfaatnya, mengetahui nilai-nilai kebajikannya, tentunya akan menimbulkan motivasi dari dalam dirinya. Mereka akan dengan kesadaran diri akan melakukan hal tersebut. Nah, nilai-nilai kebajikan apa saja yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia? Nah, biasanya nilai-nilai yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam profil pelajar Pancasila ini saya rasa nilai-nilainya sudah luar biasa. Mulai dari yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Dan yang kelima adalah bergotong royong, serta yang keenam adalah kreatif. Kalau nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam profil pelajar Pancasila ini dapat terwujud, tentunya anak-anak itu akan memiliki karakter yang positif. Mungkin saya ingin
nanti salah satu yang saya kasih kertas, tuliskan benda yang paling berharga dalam kehidupan jenengan. Benda. Ya. Sesuatu boleh, sesuatu yang paling berharga. Ya. Oke. Sudah? Silakan ditulis. Sesuatu yang berharga dalam hidup panjenengan itu apa? Secara apa? Boleh. Terserah ya. Terserah, boleh. Terserah bebas. Monggo. 1, 2, 3. Sudah? Nah, ini ya kegiatannya. Namanya kegiatan kepalan tangan. A dan B, dengan tadi berpasangan dua-dua ya. A dan B, Anda dan teman Anda, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Itu tadi ya, sudah saya bagi. Sudah ditulis. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan, masukkan ke dalam tangan panjenengan. Genggam erat. Sudah digenggam erat. Kemudian teman yang B sebelahnya, teman yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Coba yang B meminta barang tersebut, benda yang paling berharga itu, apakah boleh diminta oleh teman kalian? Monggo. Coba yang B ini juga harus pintar merayu. Yang B bisa membujuk, mengancam, menghardik atau merayu atau meminta apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Coba apa yang terjadi? Coba. Tidak boleh. Coba. Tidak boleh. Boleh menghardik, boleh. Boleh, jangan. Boleh menggunakan sekuat tenaga. Coba. Merampas. Boleh. Monggo rebutan. Saya waktu 1 menit ya. Coba usaha. Silakan berusaha. Itu adalah benda yang sangat berharga bagi Anda. Nah, yang apakah teman kalian bisa yang silakan berusaha merayu, boleh merayu dengan kekerasan, boleh dengan apa itu, dengan rayuan juga boleh. Bagaimana? Sudah? Sudah, oke. Saya ingin tahu dari Mbak Seti, coba. Apa yang Anda rasakan? Apa yang terjadi? Merasa takut kalau diancam. Oh, merasa takut kalau diancam. Terus? Bagaimana? Oke. Nah, itulah namanya teori kontrol. Jadi pandangan yang memegang benda tersebut adalah yang memegang kontrol. Jadi tentunya kalau kita benda yang paling berharga, tentunya kita mempertahankan diri. Itu yang memegang peran kontrol adalah diri kita sendiri. Oke, jadi perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru itu mengontrol. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terus. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dari perubahan paradigma itu
setiap orang mempunyai karakter masing-masing. Tapi kalau ini stimulus respon, kalau di stimulus respon itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Oh, bocah kuwi lho, apa itu menjotosi kancane, bocah kuwi berkata buruk, tidak pancen bocahe, gitu. Tapi kalau dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Mungkin mereka melakukan hal itu pasti punya alasan. Kalau misalnya nanti kelas nih, mungkin dia membutuhkan perhatian. Terus kemudian yang ketiga yaitu orang lain bisa mengontrol saya. Ini kalau di stimulus respon. Tapi kalau dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, tapi kalau di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sedangkan kalau di stimulus respon adalah pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, makso. Caranya makso tak tahu ini biar supaya tercapai. Namun kalau di teori kontrol kita membutuhkan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita berkolaborasi. Sedangkan yang terakhir yaitu model berpikir menang kalah. Kalau di dalam teori kontrol, model berpikirnya adalah menang dan menang. Oke. Sekarang yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Restitusi. Menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya anak-anak itu, aku tak budal isu dan aku apa itu menghindari hukuman. Aku budal telat, aku nanti kalau datang terlambat takutnya dapat hukuman. Mereka itu mau melakukan karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus yang kedua yaitu ini berarti tadi motivasi yang bersifat eksternal dari luar, karena itu tadi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, wah aku aja tak, aku datang terlambat biar nanti sama guru dianggap aku anak yang disiplin, anak yang baik, anak yang rajin. Nah, mungkin seperti itu. Itu juga motivasi yang bersifat eksternal dari luar. Terus yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yaitu dimana orang-orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Dan ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi atau perilakunya bersifat internal bukan eksternal, karena dia menyadari dari nilai disiplin itu dia akan menyadari bahwa itu nilai-nilai kebajikan. Kalau saya disiplin tentunya pekerjaan akan cepat selesai, tidak menunda-nunda pekerjaan dan lain sebagainya. Terus yang berikutnya adalah tujuan disiplin positif. Tujuannya apa sih dari disiplin positif itu? Yaitu menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi guru itu sebagai apa tadi? Guru sebagai kontrol.
selanjutnya yaitu merdeka. Ini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi segalanya itu melakukan segala sesuatu itu atas dirinya sendiri, bukan dari motivasi eksternal atau paksaan atau perintah. Jadi mereka melakukan tanpa diawasi dan diperintah. Sekarang kita mengenal tentang dihukum oleh penghargaan. Kalau menurut panjenengan, penghargaan itu baik apa buruk? Baik. Baik. Nah, ternyata setelah mempelajari modul ini, budaya positif ini, ternyata penghargaan itu berdampak ini, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi penghargaan itu sama dengan hukuman. Nah, dalam artian meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Jadi itu penghargaan itu sesungguhnya itu merupakan seperti hukuman. Karena biasanya itu tadi muncul motivasi eksternal. Wah, aku tak melakukan ini biar nanti dapat hadiah, dapat penghargaan. Nah, dari situ ternyata dari penghargaan itu muncullah beberapa pengaruh. Yang pertama yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Biasanya kalau lama-kelamaan biasanya teman-teman malah paling sing oleh bocah kuwi. Makanya bisa berpengaruh dalam jangka panjang dan jangka pendek. Hal itu bisa menurunkan motivasi. Yang kedua yaitu penghargaan tidak efektif. Karena tidak efektif, tidak menyeluruh semuanya akan mendapatkan penghargaan. Hanya anak-anak tertentu saja yang mendapatkan penghargaan tersebut. Terus yang ketiga yaitu penghargaan merusak hubungan. Maksudnya biasanya ini sudah ada juga ini anak didik kita ada yang berprestasi. Salah satunya mungkin punya pengalaman Menimbulkan kecemburuan antar siswa. ya, betul sekali, bisa menimbulkan kecemburuan antar siswa sehingga bisa merusak hubungan. Yang keempat yaitu penghargaan mengurangi ketepatan. Biasanya ya terkadang itu tidak sesuai apa yang tidak tetap sasaran itu tadi. Terus yang kelima adalah penghargaan menurunkan kualitas. Jadi biasanya yang sudah dapat itu biasanya kui-kui, terus akhirnya yang lainnya terus paling kui, terus akhirnya tidak mau berusaha. Terus yang keenam adalah penghargaan mematikan kreativitas. Ini juga dia nanya ini wis gitu. Kemarin saya seperti ini sudah mendapat penghargaan, sekarang udah segini aja lah, seperti ini aja, akhirnya tidak mau berusaha untuk lebih baik lagi. Yang ketujuh adalah penghargaan menghukum. Nanti kalau saya dapat hadiah, aku harus begini. Terus yang kedelapan adalah motivasi dari dalam diri. Ini tadi motivasi dalam dirinya. Ya, mungkin itu tadi adalah hukum dari penghargaan. Terus selanjutnya yaitu hukuman atau konsekuensi. Coba saya tanya ya, ini hukuman apa? Apa konsekuensi? Panjenengan jawab. Yang pertama. Yang pertama adalah mencatat 10 kali
kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Yang keenam, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu harian di sekolah. Ini adalah hukuman. Yang ketujuh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Konsekuensi. Kita semua ternyata luar biasa. Nah, jadi dari situ, dari kata kalimat tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba langsung diberikan. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi hukuman itu kalau anak melakukan kesalahan tanpa ditanya kenapa, langsung kita memberikan hukuman. Langsung memberikan hukuman, sehingga tanpa mengetahui latar belakangnya kita langsung memberikan hukuman itu namanya sebuah hukuman. Adapun kalau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, terus sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya ngobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain. Kemudian dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Dan peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Jadi sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Jadi kalau konsekuensi itu sudah kita buat dan kita sepakati bersama, sehingga anak merasa tidak dihukum. Karena kalau melakukan kesalahan pasti melihat konsekuensi kelas yang telah dibuat, dan kalau melakukan kesalahan berarti dia mendapatkan konsekuensi apa yang telah mereka anggap. Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan sebagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu teori menurut dosen tahun 2004.
tadi. Sekarang kita menuju ke materi yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Sudahkah Bapak Ibu sudah melakukan keyakinan kelas, melaksanakan keyakinan kelas? Ya, bisa kesepakatan kelas, bisa keyakinan kelas. Ya. Sudah ya, sudah berjalan dengan baik? Nah, itu tadi. Nah, keyakinan itu apa? Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, sehingga semuanya bisa melaksanakan kesepakatan kelas tersebut tanpa adanya diskriminasi. Nah, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya pada pembelajaran tentang nilai-nilai kebajikan, bahwa menekan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut dan apa tujuan utamanya, dan menjadikan tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi anak-anak itu kalau membuat kesepakatan kelas, kita adakan bersama-sama, kita buat bersama-sama, dan kita yakini bersama-sama. Contoh pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Yang pertama yaitu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi apa saja yang diperlukan di dalam kelas itu sesuatu yang sering kita lakukan. Jadi kita buat sebuah kesepakatan kelas. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi bukan dilarang, itu sudah. Itu namanya bukan positif. Cari kata-kata yang positif. Misalkan membuang sampah pada tempatnya. Ya, kalau dulu kan yang kita dengar ya, dilarang membuang sampah pada tempatnya. Padahal kata positifnya tadi apa? Membuang sampah pada tempatnya. Jadi buat kata-kata yang positif. Terus yang keempat yaitu keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi kita keyakinan kelas itu kita buat apa itu kata-katanya singkat, jelas, padat dan mudah diingat. Kalau panjang biasanya anak itu mudah membacanya tapi mudah lupa juga. Makanya cari kata-kata yang singkat dan mudah dipahami. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi keyakinan kelas itu apakah kita mampu melaksanakannya? Kalau memang kita mampu, kita laksanakan. Tapi kalau sekiranya itu membebani dan itu seperti tidak mungkin, ya tidak usah kita buat sebuah keyakinan kelas. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi semua warga kelas tersebut berhak mengeluarkan pendapat. Semua bebas untuk mengeluarkan pendapat, dan pendapat itu bisa kita laksanakan bersama-sama. Kemudian yang terakhir yaitu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Dari waktu ke waktu apakah masih relevan untuk digunakan? Kalau memang sekiranya sudah tidak relevan, ya kita perbarui lagi. Terus prosedur pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, yaitu yang
di papan tulis ataupun di kertas menggunakan post-it. Kemudian yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Gantilah kalimat-kalimat yang berbentuk negatif menjadi kalimat positif. Contohnya, kalau kalimat negatifnya, jangan berlari di dalam kelas atau di koridor. Kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau di koridor. Jangan berlari kan berarti berjalan. Jadi kita membuat kata-kata yang positif. Yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kemudian selanjutnya tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Dan yang keenam, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan warga sekolah atau murid. Kemudian yang terakhir, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya diletakkan di dinding kelas atau tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Sudah semua Ibu? Sudah melakukan semuanya ya? Sudah ditempel ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah hari ini semuanya sehat. Anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Siapa yang tahu keyakinan kelas itu apa? Nggak tahu? Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang kita buat dan kita sepakati di dalam kelas. Tujuannya untuk apa? Keyakinan kelas itu yang pertama adalah menumbuhkan komunikasi antara guru dan murid. Terus yang kedua adalah menumbuhkan suasana kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Jadi nanti kalian belajar bisa menyenangkan. Terus kemudian yang ketiga adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab. Untuk itu marilah kita membuat keyakinan kelas, kita buat bersama-sama. Tidak Bu Vidi yang membuat ataupun anak-anak saja yang membuat, tapi kita bersama. Nanti keyakinan kelas itu kita sepakati bersama. Nah, untuk itu nanti setelah ini kita akan diskusi. Setelah diskusi sama Bu Vidi, dikasih kertas post-it. Nanti kalian menuliskan kelas impian yang ingin kalian harapkan di kelas ini. Impian saya kelasnya bagaimana ya? Yang tenang, nyaman, menyenangkan. Nah, itu kita membuat keyakinan kelas supaya cita-cita itu dapat terwujud. Nanti silakan ditulis di sini di kertas post-it ini. Setelah itu, setelah semuanya menulis, nanti kita tempel di papan keyakinan kelas. Silakan nanti ditempel di situ secara bergantian. Setelah itu kita bacakan dari seluruh teman-teman hari ini apa tuh idenya apa saja ya. Kemudian kita ambil kesimpulan. Setelah itu nanti kita kita ketik. Setelah kita ketik nanti dibacakan. Setelah dibacakan kemudian sebenarnya kita tanda tangani dulu. Setelah kita
cetak, kita tanda tangani, kemudian kita bacakan, dan yang terakhir adalah kita tempel. Biar kita ingat apa itu impian kita, supaya kelas impian kita terwujud itu kita harus bagaimana. Nah, itu ya. Untuk itu, marilah kita mulai kegiatan diskusi ini. Sama Bu Guru mau dikasih kertas. Berikut kan kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nanti saya kasih nih tas WhatsApp. Yang laki-laki boleh ambil satu kemudian digeser. Anak perempuan ambil satu silakan digeser. Ya, silakan digeser satu. Ambil satu saja nak. Kamu ambil satu kemudian geser. Ya, terus geser. Ambil satu geser. Ambil satu geser. Nah, tulisnya ya, tulisnya yang tidak ada, yang nggak ada lemnya. Kan di sini ada perkatnya kan, tulisnya yang nggak ada. Ya, silakan ditulis impian kelasnya yang bagaimana, yang bersih, menyenangkan, aman. Ini nanti untuk tempel. Jadi nulisnya itu yang tidak ada lemnya. Ya, silakan ditulis. Ya, nanti nggak apa-apa di situ. Nanti ditempel di situ. Oke, apa-apa di situ. Silakan. Boleh bebas sekalian. Tuliskan impian, jangan ditulis di situ, nanti nggak bisa boleh. Kalau di situ nanti. Boleh. Kelas bersih. Kelas bersih. Ya, satu saja. Boleh banyak boleh. Sesuka kamu. Sesuai dengan impian kelas kalian. Ya. Sudah? Yang sudah boleh langsung ditempel di depan. Boleh, kasih nama boleh. 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 Itu kan harapannya. Kalau harapannya seperti itu berarti apa itu?
Jika sudah selesai mengerjakan tugas secara tenang atau tertib, berarti apa ya kata-katanya? Tertib. Nah, konsekuensinya kalau ada yang melanggar, bagaimana ya? Kita buat kesepakatan bersama. Pak? Dihukum apa? Nanti kalau ada yang melanggar, kita lihat dulu pelanggarannya apa, ya. Kemudian baru kita sesuaikan dengan kesalahannya. Oke. Terus ada lagi membuang sampah pada tempatnya. Ini ya. Yang kelima. Membuang sampah pada tempatnya. Coba. Ini ada 5 ini, semuanya sama, ternyata ada 5 keyakinan kelas ini. Kita bacakan yang pertama adalah saya akan dengan bagaimana? Apakah kita setujui? Yang kedua, kelas yang bersih. Setuju nggak semuanya? Setuju. Yang piket harus bertanggung jawab melaksanakan piketnya. Yang ketiga, datang tepat waktu. Gimana? Setuju tidak? Artinya saya dan kalian harus tepat waktu, datang tepat waktu. Pelajaran dimulai semuanya sudah harus ada. Terus yang keempat, tertib dalam segala hal ya. Tadi ada yang menyatakan bahwa kalau sudah selesai kegiatan, selesai melaksanakan tugas, harus tenang atau tertib, ya, tidak mengganggu teman yang lain. Kemudian yang kelima adalah membuang sampah pada tempatnya. Ini sama nggak dengan kelas yang bersih? Sama, berarti membuang sampah pada tempatnya ini sudah masuk yang ini ya. Nah, kita hapus, kita satukan dengan kelas yang bersih. Oke. Bagaimana? Apakah
Kemudian setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Dan setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Dan juga setiap anggota kelas perlu merasa aman. Tadi yang keyakinan kelas 1, kita lihat contoh yang kelas atas, kelas 5. Selalu bersikap positif, baik perilaku maupun perkataannya. Makanya biasanya itu berikan 5S. Itu alhamdulillah sudah anak-anak sudah mulai terbiasa ya. Kalau diingatkan seperti itu kita harus konsisten untuk mengingatkan, karena anak-anak itu terkadang lupa. Terus berikutnya senantiasa menjadi diri terbaik. Berikutnya percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Itu tadi sebuah contoh keyakinan kelas ya, kelas atas dan juga kelas bawah. Nanti bisa disesuaikan dengan kelas masing-masing. Baiklah, sekarang materi yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Ada yang tahu? Apa? Apa kebutuhan dasar manusia itu? Ada 5. Belajar? Apa? Lagi? Oke, kita berdirikan ya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kalau anak sudah merasakan kasih sayang dan diterima, tentunya anak tersebut juga akan memberikan kasih sayangnya dan menerima kita. Terus yang kedua, yang pertama bertahan hidup. Yang bertahan hidup yaitu butuh makan, butuh minum dan lain sebagainya. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian selanjutnya adalah penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Nah itu juga ternyata membutuhkan kebebasan. Dan yang kelima yaitu kesenangan. Nah inilah kebutuhan dasar manusia. Kalau kebutuhan dasar manusia kelimanya ini sudah terpenuhi, saya yakin anak tersebut akan melakukan apa yang dilakukannya selalu berdampak positif. Namun apabila salah satu saja kebutuhannya tidak terpenuhi, mungkin mereka akan melakukan kalau misalkan kurangnya kasih sayang dan rasa diterima, misalkan di sekolah biasanya anak-anak itu ada yang cenderung mencari perhatian. Apa itu cenderung membuat melakukan pelanggaran, terus butuh perhatian teman-temannya dengan melakukan hal-hal yang negatif. Nah, tentunya hal tersebut kalau kita perdalami lebih dalam, biasanya mereka orang anak seperti itu membutuhkan kasih sayang. Ada yang biasanya orang tuanya keluar dari sekolah di rumah kekurangan perhatian dan kasih sayang, di sekolah pun ingin mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari gurunya. Dengan melakukan tindakan tersebut, mungkin dia akan mendapatkan kasih sayang dan dari gurunya. Terus ini tadi kebutuhan dasar manusia ada 5 ya. Kemudian dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Dr. William Glasser menyebutnya seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda, yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal.
Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru, kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai kebajikan yang hakiki di dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dan dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Alhamdulillah sudah pada materi yang kelima. Sepertinya kok ngantuk. Perlu ice breaking. Oke. Nah, sepertinya memikirkan sesuatu gitu loh. Oke, saya ya. Ini permainan ya. Nanti kalau saya tunjuk berarti gantian. Dipikir-pikir 1, 2, 3. Dipikir-pikir 1, 2, 3. Dipikir-pikir 1, 2, 3. Ikuti saya. Ikuti ini. Boleh-boleh kan ngantuk. Ikuti saya. Ikuti saya. Ikuti saya. Saya pilih kamu. Ayo. Langsung gila nggak? Dipikir-pikir 1, 2, 3. Dipikir-pikir 1, 2, 3. Dipikir-pikir 1, 2, 3. Ikuti saya. Masih bangun tidur, jadi masih belum on ini Bu. Oke, pakai gerakan apa mungkin yang bilang ngantuk? Oke, berdiri semua. Berdiri semuanya. Oke, nanti kalau saya bilang kepala berarti yang ditunjuk kepala. Kalau yang saya bilang hidung, ya sesuai yang saya bilang. Oke? Siap? Siap. Kepala, pundak, lutut kaki. Kepala, pundak, lutut kaki. Sudah itu saja. Terima kasih teman-teman guru Mensi. Oke, yang sudah hilang kita lanjut ke materi yang 5 yaitu restitusi dan 5 posisi kontrol. Nah, sekarang coba kita ada di posisi mana ini? Nih kata pemantinya. Nih sebagai penghukum. Di dalam 5 posisi kontrol itu apa saja? Nah, yang pertama adalah posisi penghukum. Posisi penghukum. Nih. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau maupun verbal. Bisa fisik, bisa kata-kata. Dan orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi saja saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Ini biasanya ada dong anak ini. Sampai dari dewe. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia penghukum. Biasanya penghukum itu nada suaranya tinggi, pakai oktav ya. Jadi nada suaranya tinggi. Bahasa tubuh, wes roh gurunya wes ngeluai pakai kemudian mata melotot. Ini guru penghukum karena apa itu mungkin emosi ya. Jadi matanya melotot dan jari
Tanyakan pada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila diberi kata-kata seperti itu. Nah, tentunya kemungkinan murid ada yang marah, ada yang dendam, ada juga, bisa juga sesuai kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya dan menulis meja tulisnya. Karena itu tadi emosinya dia sebenarnya marah. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid terlihat motor atau mobil ini, wah panas ini kalau murid menggores kendaraan mobil gurunya. Karena berarti dari sini dapat kita simpulkan bahwa anak itu sesungguhnya hatinya terluka. Nah, maka apakah kita ada di posisi ini? Jangan sampai. Terus yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Terus membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kamu biasanya nggak seperti ini. Kenapa sekarang seperti ini? Terus lagi, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Terus lagi, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Biasanya pembuat merasa bersalah ini nadanya, suaranya melas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak dan lesu. Andi, ini contohnya. Andi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Coba, kalau murid begitu kan, bagaimana perasaannya? Tentunya ini, murid akan merasa bersalah dan bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Dan murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kalanya setiap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Wah, ternyata lebih berbahaya. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid, menahan perasaan. Tidak seperti murid dalam guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Nah, ini biasanya anak-anak yang mempunyai murid yang merasa bersalah itu cenderung yang ditakutnya adalah psikisnya, psikologisnya. Ini sangat membahayakan. Kemudian yang ketiga, guru pada posisi yang ketiga adalah teman. Yang pertama tadi adalah guru sebagai posisi penghukum, yang kedua merasa bersalah, yang ketiga adalah teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid selalu melalui persuasi. Pada posisi teman, pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Namun guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, contohnya, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman ini adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tersebut dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Biasanya pada posisi teman ini nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda.
berarti mengawasi, mantau dan mengawasi. Kita bertanggung jawab atas perilaku orang lain yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Ini contohnya, peraturan apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensi apa. Nah, dari hasil pemantau ini biasanya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suara marah atau membuat rasa berbuat salah, namun murid tetap dibuat tidak nyaman dengan harus tinggal di kelas untuk melaksanakan tugasnya. Nah, pada posisi ini guru harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat itu tidak menyenangkan. Biasanya anak cenderung tidak suka. Nah, yang terakhir yaitu yang keenam adalah posisi manajer. Nah, ini coba posisi manajer itu seperti apa? Ini posisi yang terakhir adalah posisi manajer. Adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, ini adalah posisi yang paling pas. Oke. Nah, ini saya sudah melaksanakan kemarin saya sudah melaksanakan pada mungkin teman-teman sudah pernah melaksanakannya namun belum mengetahui di posisi mana. Coba dan setelah kita mengetahui tadi kan ada 5 posisi kontrol ya. Yang pertama adalah pemantau, kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Ya, nih tentunya kita diharapkan pada posisi manajer. Kemudian pada posisi manajer maka suara guru sebaiknya halus, tidak perlu marah, tidak meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal. Maka tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Nah, fokus ada pada murid, bukan untuk pembagian guru atau orang tua. Murid sudah bisa mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ada segitiga restitusi ini dalam setiap permasalahan kita sebaiknya menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Apabila ada anak yang bersalah, maka kalimat-kalimat apa saja yang kita gunakan ya. Pada posisi menstabilkan identitas bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, kalimat-kalimat yang seperti apa? Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan
baru. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang ada, yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan dua ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Contohnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai umum yang kita telah sepakati? Kemudian apa pilihan kita tentang kelas yang ideal? Dan kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa yang nantinya akan mereka inginkan. Dan apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Nah, mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Oki, hari ini Mbak Oki dipanggil Bu Vicky di sini setelah melakukan sholat duha berjamaah. Tahu nggak kenapa kok dipanggil sama Bu Vicky? Tahu, Kenapa? saya sering terlambat untuk sholat duha. Iya, saya lihat loh beberapa kali Mbak Oki terlambat mengikuti sholat duha berjamaah. Tapi Mbak Oki sudah hebat walaupun terlambat tetap melakukan sholat duha sendirian. Namun sebenarnya melakukan kesalahan itu adalah manusiawi. Setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, namun kita di sini harus belajar dari kesalahan tersebut. Kita harus mengambil hikmahnya dan juga memperbaiki dari kesalahan tersebut. Mbak Oki, boleh tahu nggak kenapa Mbak Oki datang ke sekolah terus mengikuti sholat duha kok itu lamanya? Saya habis mandi main HP, habis itu ganti baju, habis ganti baju main HP. Wah, ternyata itu ketemu permasalahannya. Sebenarnya Mbak Oki bangunnya pagi, namun habis mandi terus main HP. Karena main HP itu nggak berasa, bermain 2 jam 1 jam itu tidak terasa. Untuk itu itulah yang menyebabkan Mbak Oki terlambat datang ke sekolah. Karena itu Mbak Oki harus belajar. Iya, betul. Mbak Oki tahu nggak, dengan Mbak Oki datang ke sekolah terlambat dan mengikuti sholat duha terlambat itu kesepakatan sekolah apa yang Mbak Oki lakukan? Iya, Mbak Oki melanggar kedisiplinan karena sudah datang terlambat. Tahu nggak sholat duhanya dimulai jam berapa? Hasilnya? Iya, dimulai jam 7 kurang 1/4 sebelum mengikuti kegiatan senam. Maka dari itu mulai besok Mbak Oki untuk menyelesaikan masalah itu biar sampean tidak terlambat ke sekolah itu bagaimana? Solusinya apa? Solusinya tidak main HP. Ya, betul sekali. Tidak main HP. Ya, besok habis mandi segera ganti baju, terus makan, kemudian berangkat ke sekolah. Oke, Mbak Oki, mulai besok bisa berangkat pagi? Oke, alhamdulillah. Semoga Mbak Oki mulai besok dan seterusnya sudah terbiasa membudayakan kedisiplinan, sudah tidak terlambat lagi ke sekolah. Oke, terima kasih. Silakan kembali lagi ke kelas untuk belajar. Assalamualaikum.
kita sebagai guru adalah menjadi pada posisi manajer dengan melakukan segitiga restitusi. Yang pertama tadi yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dengan seperti itu, dengan pembiasaan seperti itu, insya Allah anak-anak akan mengambil nilai-nilai kebajikan dari setiap keyakinan kelas ataupun kesalahan yang telah dilakukan. Mungkin dari situ, dari tadi pemaparan desiminasi budaya positif dari saya, mungkin ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang ini bermanfaat untuk kita semua, dapat mewujudkan sekolah kita menjadi sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Terima kasih. Dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu guru, kita telah sampai pada penghujung acara yang pada akhirnya kita tadi sudah mempelajari seperti apa peran kita yang harus kita ambil. Tadi sudah dipaparkan bahwa posisi manajer adalah posisi paling ideal, di mana di dalam kata manajer itu tadi kita bisa memanage diri kita sendiri, dan tentu saja kita bisa mengimplementasikannya kepada anak-anak kita demi perbaikan pendidikan selanjutnya. Terima kasih Bu Widi atas kegiatan diseminasi hari ini. Tentunya itu sangat membawa dampak positif bagi kita, dan semoga kita bisa menjadi seorang pendidik yang lebih berkarakter dan juga terus belajar meskipun sudah mengajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.